Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 39 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangka, dan pada saat yang tidak diketahui, dan Tuhan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah ujian tanpa jadwal. Injil hari ini mengingatkan kita akan hal menantikan kedatangan Anak Manusia. Kedatangannya pasti, tetapi saatnya tidak pasti. Dalam menghadapi saat kedatangan yang tidak pasti ini, kita cenderung menunda-nunda, berhitung-hitung, dan main tebak meskipun sadar bahwa cara ini berbahaya. Peringatan Yesus ini penting karena kita tidak tahu persisnya pertanyaan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Namun satu hal pasti bahwa besarnya tuntutan pertanggungjawaban kita itu sesuai dengan besar atau kecil bakat, talenta atau rahmat yang telah Tuhan berikan kepada setiap orang. Tanggung jawab yang diminta itu berbeda satu terhadap yang lain. Peringatan Tuhan ini membantu kita untuk lebih bijak menata kehidupan ini. Kita tahu bahwa Tuhan sudah menganugerahi berkat dan kemampuan tertentu. Kita juga telah mendapatkan pekerjaan tertentu. Kita juga telah mendapat tanggung jawab tertentu. Maka laksanakanlah semuanya secara benar, sebaik-baiknya dan secara tanggung jawab. Apapun kerja, usaha, dan peran dalam hidup ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tuhan pasti tidak mempersoalkan hasil yang dicapai, tetapi ketekunan dan keseriusan, komitmen dan usaha yang telah dibuat akan menjadi penilaian Tuhan. Karena itu, janganlah kita bermain-main dengan hidup dan penghidupan yang telah dianugerahkan itu. Ketika Tuhan datang, kita didapatinya telah siap menyambut Dia dan mempertanggungjawabkan hidup kita kepadanya. Saudara-saudari terkasih, hidup ini adalah sebuah sekolah di mana ujian
dari Tuhan bisa datang setiap saat. Ujiannya bisa datang mendadak ketika kita belum merasa siap, tetapi kita harus menghadapinya. Perlu setia untuk selalu belajar dari sang guru. Kedekatan dan kesetiaan dengan sang guru akan membuat kita siap terhadap segala ujian yang ada. Selama kita hidup di dunia, tentu ujian selalu akan ada. Semakin tinggi kelasnya, makin sulit ujiannya. Semua akan berakhir ketika tuan rumah datang. Kedatangannya yang tiba-tiba melahirkan sikap yang berbeda dari manusia. Ada yang mengabaikan dan acuh tak acuh. Namun ada juga yang setia menjalankan perintah tuan rumah. Tuan rumah itu adalah yang mempunyai kehidupan. Pada saat kedatangannya, piagam surgawi akan diberikan bagi orang-orang yang setia. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing berkata-berkatalah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.